Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianami Oktaviani dan di sini saya akan menjelaskan tentang memory management atau manajemen memori. Memori adalah salah satu pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang eksekusi harus berada pada memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur penggunaan memori untuk banyak proses. Memori harus digunakan dengan baik sehingga dapat memuat banyak proses dalam suatu waktu. Sebelum masuk ke memori, suatu proses harus menunggu dalam antrian. Antrian ini disebut input queue atau long-term scheduler. Selanjutnya, tujuan manajemen memori yaitu untuk meningkatkan utilitas CPU serta data dan instruksi dapat diakses lebih cepat oleh CPU. Dan ingat, memori kapasitasnya terbatas, jadi harus efisien. Selanjutnya, istilah dalam manajemen memori. Main memory dan registers adalah satu-satunya storage yang dapat diakses secara langsung oleh CPU. Registers mengakses dalam satu CPU clock atau kurang, dan cache berada di antara main memory dan CPU registers. Selanjutnya, protection diperlukan untuk menjamin operasi-operasi memori sesuai dan tepat. Lalu relokasi yang mengonversi alamat logika program ke alamat fisik memori. Kemudian sharing yang merupakan bagian dari memori logika yang dapat dipakai bersama-sama. Selanjutnya ada address binding, yaitu pemetaan alamat suatu variabel program ke alamat memori tertentu yang dapat terjadi pada saat compile time, yaitu pada saat program dikompile menggunakan absolute code. Biasanya terjadi pada pemrosesan bahasa assembly. Kemudian load time, yaitu pada saat program dipanggil atau load menggunakan relocatable code. Variabel 2-nya berada pada suatu stack yang sudah dipesan sebelumnya dengan pasti atau statis dan menghasilkan objek code. Selanjutnya execution time. Pada saat program dijalankan, binding akan ditunda sampai runtime. Kode dapat dipindah antar segmen dan page pada memori. Berikut adalah multi-step processing of a user program. Lalu ada proteksi memori. Proteksi memori dapat berarti melindungi data sistem operasi dari proses yang sedang dijalankan oleh pengguna komputer atau melindungi data suatu proses dari proses lainnya. Selanjutnya, base and limit registers untuk proteksi memori. Sepasang register basis dan register limit menentukan ruang alamat logika. Selanjutnya, logical and physical address. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat pada memori fisik. Untuk mengubah dari alamat logika ke alamat fisik, diperlukan suatu perangkat keras yang bernama MMU atau Memory Management Unit. Pengubahan dari alamat logika ke alamat fisik adalah pusat kegiatan manajemen memori. Logical and physical addresses sama pada compile time dan load time. Kemudian, logical and physical addresses beda pada execution time. Selanjutnya, Memory Management Unit yang merupakan hardware yang memetakan alamat virtual ke alamat fisikal. Pada MMU SIM, nilai dalam relocation register ditambahkan ke setiap address yang di-generate oleh sebuah proses pada saat dia dikirim ke memori fisik. Dan user program deals with logical addresses, di mana kita tidak akan melihat real physical addresses. Berikut adalah contoh dari dynamic relocation menggunakan relocation register. Dan berikut merupakan physical address protection with base and limit registers. Selanjutnya ada dynamic loading, di mana dynamic loading ini memanggil rutin yang diperlukan saja pada memori pada saat load time. Rutin yang tidak diperlukan tidak akan dipanggil.
Kemudian dynamic loading tidak memerlukan bantuan sistem operasi. Dynamic loading juga lebih baik dalam memory space utilization karena rutin yang tidak digunakan tidak akan dipanggil. Kemudian dynamic loading sangat berguna jika menangani banyak kode yang jarang diakses. Dan ketika pemanggilan terjadi, rutin pemanggil akan memeriksa di memori apakah rutin yang dibutuhkan itu sudah ada atau belum. Jika belum, akan dipanggil dan dialokasi ke memori. Selanjutnya, static linking. Static linking menghubungkan seluruh rutin yang ada pada program ke dalam suatu ruang alamat di memori pada saat runtime. Dan proses ini dilakukan oleh linker. Kemudian, setiap program memiliki salinan atau copy dari seluruh rutin dan data yang dibutuhkan. Biasanya digabungkan dengan executable file. Contohnya seperti Delphi dan C or C++. Kelebihannya, library pasti ada dan versinya pasti benar, kemudian mudah pendistribusian filenya. Dan kekurangannya, ukuran filenya besar. Kemudian ada dynamic linking. Dynamic linking menghubungkan semua rutin yang ada secara dinamis. Kemudian tidak membuang-buang tempat di disk dan memori, karena kumpulan fungsi yang ada dapat digunakan bersama-sama. Kemudian dynamic linking membutuhkan bantuan sistem operasi. Sistem operasi yang dibutuhkan untuk memeriksa apakah rutin itu ada dalam proses memory address. Kemudian linking dilaksanakan pada execution time. Sekumpulan kode kecil yang disebut stub digunakan untuk mencari memory resident library routine yang tepat. Stub akan mengganti dirinya sendiri dengan address dari rutin dan kemudian mengeksekusi rutin. Kemudian dynamic linking digunakan untuk file libraries, yang juga dikenal sebagai shared libraries. Kelebihannya, ukuran filenya kecil, irit, dan bisa dipakai bersama. Sedangkan kekurangannya, jika file DLL hilang, akan terjadi perbedaan versi. Kemudian ada overlays. Overlays merupakan suatu metode untuk menjalankan suatu proses yang membutuhkan memori lebih besar dari yang tersedia karena keterbatasan memori. Caranya, data dan instruksi yang diperlukan dimasukkan langsung ke memori utama. Kemudian rutinnya dimasukkan ke memori secara bergantian dengan dibagi-bagi atau dipecah-pecah. Kemudian bagian pendukung lain dimasukkan ke memori sekunder. Dan memerlukan algoritma tambahan untuk melakukan overlays. Overlays tidak memerlukan bantuan dari sistem operasi. Hal ini sulit dilakukan karena menggunakan teknik khusus yang menjadi tanggung jawab programmer. Dan sekarang, teknik ini sudah digantikan oleh virtual memory. Berikut adalah contoh overlays. Selanjutnya ada swapping. Swapping merupakan sebuah proses di mana dapat di-swap sementara keluar memori sebuah penyimpanan cadangan atau backing store untuk kemudian dikembalikan lagi ke memori. Kemudian roll out dan roll in adalah penjadwalan swapping berbasis pada prioritas. Proses berprioritas rendah di-swap keluar memori agar proses berprioritas tinggi dapat masuk dan dijalankan di memori. Selanjutnya, swapping dan semantic view. Swapping butuh waktu transfer, misalnya file sebesar 1 megabita dengan kecepatan transfer hard disk drive 5 megabita per second. Waktu yang dibutuhkan adalah 1000 kilobit atau 5000 kilobita per second, sama dengan setengah detik atau 200 milisecond. Total transfer time berbanding lurus dengan jumlah memori yang di-swap. Selanjutnya, contiguous memory allocation. Main memory dibagi menjadi dua, yaitu resident operating system yang menggunakan lokasi di low memory. Kemudian ada user processes yang menggunakan lokasi di high memory. Contiguous memory allocation
merupakan alamat memori yang dibagikan kepada proses secara berurutan dari kecil ke besar. Keuntungan contiguous daripada non-contiguous adalah sederhana, cepat, dan mendukung proteksi memori. Serta kerugiannya daripada non-contiguous adalah jika tidak semua proses dialokasikan di waktu yang sama, akan terjadi kerugian contiguous daripada non-contiguous adalah jika tidak semua proses dialokasikan di waktu yang sama, akan sangat tidak efektif dan mempercepat habisnya memori. Selanjutnya, jenis partisinya yaitu ada partisi tunggal, di mana alamat pertama memori yang dialokasikan untuk satu proses adalah alamat setelah alamat yang dialokasikan untuk proses sebelumnya. Selanjutnya, partisi banyak, di mana sistem operasi menyimpan informasi tentang semua bagian memori yang tersedia untuk digunakan, yang disebut dengan whole. Berikut adalah contoh dari contiguous allocation. Ada dua cara pengaturan partisi pada sistem partisi yang banyak. Partisi tetap adalah apabila memori dipartisi menjadi blok-blok yang ukurannya ditentukan dari awal, yang terbagi lagi atas partisi tetap berukuran sama dan partisi tetap berukuran berbeda. Kemudian partisi dinamis adalah memori dipartisi menjadi bagian-bagian dengan jumlah dan besar yang tidak tentu. Selanjutnya, algoritma pengalokasian memori pada partisi dinamis. First fit mengalokasikan whole pertama yang besarnya mencukupi. Pencariannya dimulai dari awal. Kemudian ada best fit yang mengalokasikan whole terkecil yang besarnya mencukupi atau tepat. Kemudian ada next fit yang mengalokasikan whole pertama yang besarnya mencukupi. Pencarian dimulai dari akhir pencarian sebelumnya. Yang terakhir ada worst fit, yaitu mengalokasikan whole terbesar yang tersedia. Contohnya adalah seperti ini. Kemudian fragmentasi. Fragmentasi adalah munculnya whole-whole yang tidak cukup besar untuk menampung permintaan dari proses. Fragmentasi eksternal yaitu apabila fragmen berupa whole yang berukuran kecil dan tidak berurutan yang disebabkan karena partisi dinamis. Kemudian ada fragmentasi internal. Apabila terdapat di dalam blok memori yang sudah dialokasikan secara statis. Kemudian cara mengatasi fragmentasi eksternal, yaitu dengan compactation, yaitu mengatur kembali isi memori agar memori yang kosong diletakkan bersama di suatu bagian yang besar. Compactation hanya dapat dilakukan apabila relokasi bersifat dinamis dan pengalamatan dilakukan pada saat runtime. Solusi lain untuk fragmentasi eksternal adalah paging dan segmentasi. Partisi fix berukuran berbeda lebih baik dalam meminimalisasi fragmentasi internal daripada partisi fix berukuran sama. Selanjutnya paging atau penghalamanan. Paging merupakan suatu metode yang memungkinkan suatu alamat memori fisik tidak berurutan letaknya. Memori logik dibagi menjadi blok-blok yang ukurannya tetap yang dinamakan page. Memori fisik dibagi juga menjadi blok-blok yang ukurannya tetap yang dinamakan frame. Lalu kita membuat suatu page table yang akan menerjemahkan memori virtual menjadi memori fisik. Page merupakan alamat yang dihasilkan oleh CPU atau memori logic yang akan dibagi menjadi dua, yaitu page number dan page offset. Page number akan menjadi indeks dari page table yang mengandung base address dari setiap alamat di memori fisik. Dan page offset akan digabung dengan base address untuk mendefinisikan alamat fisik memori yang sebenarnya. Kemudian frame. Alamat fisik dibentuk dengan menggabungkan nomor frame dengan offset. Alamat memori fisik akan dibagi menjadi nomor-nomor frame yang nantinya akan dicocokkan sesuai dengan page table. Kebutuhan frame akan sama dengan kebutuhan page. Berikut adalah paging konsep atau konsep dari penghalamanan.
Kemudian ada page table yang merupakan sebuah rangkaian array dari entries yang merupakan indeks berupa nomor page. Setiap masukan terdiri dari bit valid atau invalid dari nomor page. Berikut adalah paging model of logical and physical memory. Dan berikut adalah contoh dari penghalamanan atau paging example pada 32 bita memori dan 4 bita halaman. Berikut adalah free frames sebelum alokasi dan setelah alokasi. Selanjutnya ada shared page. Yang pertama ada shared codes. Shared code merupakan satu kopi dari read-only kode yang di-sharing di antara proses. Shared code harus berada dalam lokasi yang sama dalam logical address space untuk seluruh proses. Kemudian private code and data. Setiap proses memiliki kopi terpisah dari kode dan data. Halaman untuk private code dan data dapat muncul dimanapun, tidak harus sama letaknya dalam logical address space. Berikut adalah contoh dari shared page. Keuntungan dan kerugian paging. Jika kita membuat ukuran dari masing-masing page besar, keuntungannya akses memori akan relatif lebih cepat. Kerugiannya, kemungkinan terjadinya fragmentasi internal yang sangat besar. Jika kita membuat ukuran dari masing-masing page kecil, keuntungannya, kemungkinan terjadinya fragmentasi internal akan menjadi lebih kecil. Kerugiannya, akses memori akan relatif lebih lambat. Kemudian ada segmentasi. Salah satu cara untuk mengatur memori dengan menggunakan segmen. Program dibagi menjadi beberapa segmen. Segmen merupakan kumpulan logical unit. Ukuran tiap segmen tidak harus sama, dapat diletakkan di mana saja, di main memory, setelah program dimasukkan ke memori. Tabel segmen menentukan lokasi segmen. Alamat logisnya 2 dimensi, terdiri dari panjang segmen atau limit dan alamat awal segmen berada atau base. Berikut adalah user views. Berikut adalah user's view of a program. Dan ada logical view of segmentation. Serta algoritma segmentation. Dan berikut adalah contoh dari segmentation. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen memori. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna bagi para penonton. Dan sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.